Nabi SAW tidak pernah pengangguran. Itu nggak benar ya. Nggak pernah statement itu. Nabi SAW umur 8 tahun waktu kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Umur 8 tahun itu masih anak-anak sekali kalau kita sekarang ya. Kelas 2 SD. Ya. Kan 1 SD 7 tahun ya peraturan kita. Jadi 8 tahun itu berarti masih kelas 2 SD. Masih kecil sekali. Di situ beliau meninggal kakeknya. Waktu itu kakeknya masih sponsorin, masih dibiayai karena kakeknya punya pendapatan. Karena meninggal, orang tuanya juga beliau, ibu bapaknya sudah meninggal alaihi salatu wassalam, maka disponsori oleh pamannya Abu Talib. Begitu semua buku sirah sampaikan. Nah di saat itu Abu Talib adalah orang yang miskin. Orang yang miskin ya. Kalau satu waktu Allah mudahin antum ke Mekah, insya Allah satu waktu saya doain mudah-mudahan semua bisa umrah dan haji insya Allah. Amin. Di tower jam yang besar itu, di lantai 3-nya di mall ya, yang tower jam ya, clock tower itu, di lantai 3 itu ada sekarang museum Sirah Nabawi. Bisa masuk situ, memang berbayar sih ya. Oh, salah 30-an real atau 40 real bayar. Tapi kita kalau masuk dalam itu ada miniatur kota Mekah di masa Nabi. Ini rumahnya Nabi dulu, ini rumahnya Abu Talib, ini rumahnya Abdul Muttalib, ini rumahnya Utsman bin Affan. Ini jadi diperlihatkan seperti masa dulu kota Mekah sesuai dengan buku-buku sejarah. Itu ada ditunjukin rumahnya Abu Talib, memang rumah yang kecil, gitu ya. Sementara anaknya banyak. Gitu ya. Dan memang dia miskin. Maka Nabi SAW umur 8 tahun itu mulai bekerja. Dan beliau mengembala domba. Nah, jangan lihat gembala dombanya. Tapi pekerjaan yang termasuk menarik di masa itu adalah gembala domba. Karena hampir semua rumah masyarakat Mekah punya domba. Mereka pelihara domba waktu itu. Domba diperah susunya, dimakan dagingnya. Mereka gembala domba. Jadi Mekah itu penuh dengan domba pada saat itu. Nah, butuh orang yang merawat domba ini. Jadi salah satu profesi yang menarik adalah dia menjadi pengembala domba, kemudian mengumpulkan orang-orang titipin dombanya lalu dibawa keluar dari pagi, dibawa di padang rumput, makan, habis makan sore dibawa pulang. Nanti diupah gitu ya. Itu pekerjaan yang menarik. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah mengembala domba. Semua nabi-nabi. Di antara hikmahnya kata ulama adalah selain menjadi sumber income, juga orang kalau sedang mengembala domba, karena domba itu makan kan lama, mirip sapi ya. Karena dia lama sekali makan berjam-jam ya makan. Jadi sambil nunggu domba itu makan sambil bisa bertafakur melihat alam semesta karena di lapangan terbuka. Jadi bisa bertadabbur alam gitu ya. Seperti itulah. Jadi beliau sudah bekerja tuh dari umur 8 tahun dan buku-buku sejarah menyebutkan di saat beliau punya income, beliau membantu keluarga pamannya, Abu Thalib itu. Jadi sudah punya income dari 8 tahun kelas 2 SD. Di mana kita bilang pengangguran ini? Kan gitu. Dan hati-hati dengan menggunakan istilah-istilah ya. Nah ini istilah nanti kita mungkin niatnya baik tapi malah jadi negatif. Padahal semuanya dalam, apalagi menyebut nama Nabi. Wah ini luar biasa ini kan. Tidak mungkin kita salah dalam figur beliau sementara beliau suri tauladan. Akhirnya orang bilang, oh Nabi aja pernah pengangguran. Kita juga gak apa-apa pengangguran. Ini jadi masalah ini. 8 tahun yang saya dapat dalam buku-buku sejarah dan itu kami susun di dalam kajian Sirah Nabawi yang sudah ada di YouTube. Itu beliau bekerja selama 13 tahun. 8 tahun sampai 21 tahun. Itu kan 13 tahun. Jadi pengembala domba. Dan beliau punya income di situ. Untuk membiayai hidupnya, membantu pamannya. Kalau beliau sudah bisa bantu pamannya, berarti beliau punya income dong. Kan gitu. Otomatis. Berarti bisa biayai diri sendiri sehingga bisa bantu orang lain kan gitu. Setelah 21 tahun, beliau mengubah profesinya. Mulai melirik bisnis pada saat itu. Ya, mulai dagang umur 21 tahun sampai 40 tahun, 19 tahun jadi pengusaha. Kalau kita gabung ini, 13 tambah 19, berapa? 32 tahun. Beliau menjalankan misi kenabian itu 23 tahun. Berbisnis cari income 32 tahun, lebih lama. Kan gitu. Nah, sayangnya banyak di antara muslimin mempelajari yang 23 tahun, itu tidak salah. 13 tahun fase Mekah mendakwakan Islam, 10 tahun fase Madinah, 23 tahun. Dari umur 40 sampai 63 tahun. Ini betul kita pelajarilah syariat yang dibawa oleh beliau tentang hukum halal, haram, perintah Allah SWT. Iya. Tapi kita juga perlu melirik masa sebelumnya. Di mana beliau
mengisi hidupnya dengan aktivitas yang positif. 32 tahun ini bukan waktu yang sedikit. 13 tahun pengembala domba sebagai income, dan di saat itu tuh pekerjaan yang bagus gitu ya. Ya, yang lagi ngetren mungkin. Kemudian dari 21 sampai 40 tahun tuh jadi pengusaha, dan beliau menjadi pengusaha yang sukses di masa itu, ya. Ada juga beberapa buku menyebutkan beliau mulai masuk bisnis di umur 25 tahun. Yang akhirnya karena sukses membawa titipan amanah harta orang-orang Mekah termasuk Khadijah sendiri, akhirnya Khadijah menawarkan diri untuk menikah dengan beliau karena suksesnya dalam berbisnis gitu ya. Nah seperti itulah, berarti Nabi SAW punya income gitu ya. Setelah beliau menjadi raja, menjadi nabi di umur 40 tahun, maka Allah SWT yang membukakan pintu-pintu rezeki buat beliau gitu kan. Jadi itu sampai akhirnya memiliki harta rampasan perang di Madinah dan segala macam, itu cukup banyak bahasan-bahasan berhubungan dengan masalah ini. Dan banyak hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk meninggalkan pengangguran. Ya, tidak mungkin beliau menyuruh kita meninggalkan sementara beliau sendiri pengangguran, itu nggak mungkin. Dan pengangguran ini konotasinya kan jelek ya. Bisa bermakna dia belum pernah kerja dan malas, akhirnya jadi nganggur. Ya kan, tidak mau melamar kerja dan segala macam, atau pernah bekerja lalu kemudian di PHK lalu kemudian dia nganggur, tetap aja negatif. Jadi nggak usah pakai istilah seperti ini ya. Jadi istilah seperti ini tidak, apalagi para Nabi SAW. Antum saya pribadi kalau dibilang oh ini pengangguran, terima nggak? Hah? Cuma 2 orang yang bilang tidak, yang lain mau pengangguran. Ya dong. Jadi nggak usah pakai istilah seperti itu ya, apalagi untuk Nabi SAW. Istilah ini hati-hati dalam menggunakan. Apalagi ini orang nomor satunya manusia yang sedang disorotin gitu ya. Walaupun niatnya baik, harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam.